Perkenalkan, nama saya Ilham. Biasanya saya ke kantor naik sepeda dari rumah sampai ke kantor, berangkat setengah 6 habis subuh, nanti sampai kantor jam 7 kurang, jadi kurang lebih estimasi perjalanan 30 kilo, ditempuh 1,4 jam sampai 1,5 jam lah. Jadi sebenarnya juga produk pandemi, mulai pandemi di rumah ada motor nggak kepake karena istri jarang keluar, akhirnya motor dijual buat beli sepeda, jadi biar ada waktu olahraga. Jadi kita memanfaatkan waktu biar bisa berolahraga sambil berangkat ke kantor, jadi nggak ada waktu yang dikorbankan. Tantangannya ya kalau apalagi di Jakarta ini Mas ya, yang pasti macet. Itu udah hal lumrah lah. Mau naik motor, naik mobil, itu pun semua pasti kena macet. Yang kedua, sekarang pas udara baru parah-parahnya kayak gini, itu bener-bener kalau nggak pakai masker, itu bisa bener-bener bikin pilek, nggak sembuh-sembuh. Saya pernah itu pilek itu sebulan lebih. Sebenarnya bicara mengenai polusi udara itu, Jakarta sudah punya rekam jejak yang panjang, yaitu dari tahun 1971 bahkan Kompas sudah menemukan ada liputan mengenai polusi udara di Jakarta. Dan 2010 kalau nggak salah juga pernah juga sampaikan juga, bahkan tahun 80-an juga ada. Tapi ternyata itu adalah masalah yang berulang. Bahkan ada namanya secondary air pollutant, yaitu hasil reaksi kimia dari gas-gas yang ada. Gas apa? Gas SO2, NO2, VOC. Ketika yang berupa gas itu keluar dari pembakarannya, dari sumber polutannya, dan dia akan berkumpul di udara, dia melakukan reaksi kimia menjadi PM2,5. Jadi tambahan PM2,5 itu bukan hanya dari sumber pembakarannya, tapi juga ada reaksi kimia dari gas-gas itu. Dan Greenpeace masuk mulai sejak 2017, yaitu mengingatkan masyarakat akan bahayanya PM2,5 dan meminta pemerintah untuk memantau PM2,5. Apa itu PM2,5? Yaitu polutan kecil berupa debu ya, yang berukuran 2,5 mikron. Bayangkan kalau yang debu kecil itu terhirup oleh tubuh dan dia bisa masuk dalam hidung, bahkan di UNICEF mengatakan tuh PM2,5-nya bisa masuk dalam otak dan dia akan stay forever di situ dan tidak akan hilang gitu. Bahkan ditemukan riset di Amerika baru-baru ini, tahun lalu, ada PM2,5 ditemukan di plasenta ibu hamil ketika dia melahirkan. Jadi itu bayangan PM2,5 itu saking berbahayanya. Dan sebenarnya kenapa itu menjadi penting? Polutannya tidak ada hanya gas, bukan berarti polutan gas SO2, NOx itu tidak berbahaya, tapi PM2,5 ini juga berbahaya.
Nah, ini salah satu yang menjadi concern kita pada saat itu 2017, yaitu belum adanya pemerintah menyajikan data mengenai sumber pencemar udara. Itu harusnya ada melalui riset emission inventory, riset-riset yang menginventarisir sumber pencemar dari mana. Jakarta belum punya, bahkan akhirnya punya di 2013 sebenarnya. Tapi itu juga loncat nanti ke 2015, dan terakhir setelah kita lakukan gugatan ya atas dasar banyak pertimbangan itu yang pemerintah abai, tidak menyajikan data polusi udara, bahkan tidak menyajikan data sumbernya. Di 2019 kita gugat, ada gugatan warga negara, ada sekitar 34 warga negara yang menggugat di situ. Ya, siapa yang digugat? Yaitu Jakarta, turut tergugat Jawa Barat dan Banten, termasuk Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Lingkungan Hidup, serta Presiden. Jadi kita gugat semua Tanggung Renteng di 2019. Misalnya polutan ngeluarin di Jakarta, ngeluarin NOx nih dominannya, tapi ternyata ada SO2 dari Suralaya masuk ke Jakarta, NOx ketemu SO2, dia bisa jadi PM2,5. Pada musim-musim tertentu kan kita kan ada musim barat, musim timur ya. Nah, tinggal dibagi aja tuh, sekarang adalah musimnya dari angin dari timur ke arah barat. Jadi yang sekarang ada terbaca berarti bisa jadi emisinya dari timur Jakarta. Babelan, kemudian industri-industri yang di pinggir timur Jakarta. Nanti mulai Januari kebalikan tuh. Dari barat Jakarta, PT Suralaya, industri yang lain masuk ke dalam semuanya. Dan itu juga ada, selain angin dominan, ada juga angin harian, yaitu dari utara ke selatan di Jakarta. Dari utara ke selatan itu dengan kecepatan lumayan tinggi, kemudian sore hari nanti akan mau balik ke utara, tapi dengan kecepatan lebih rendah. Jadi numpuk tuh, muter. Ada turbulensi di situ. Jadi dari timur barat, kemudian ada lagi dari utara selatan, dan itu terjadi perkumpulan polutan di situ, dan sering terjadi setiap hari di Jakarta. Dan nyampur ya semua polutannya itu. Sebenarnya ketika bersepeda juga, kalau memang kita termasuk kelompok sensitif, tergantung orangnya lagi kembali ya, disarankan untuk pakai masker. Seperti saya bersepeda memang, tapi 2 bulan terakhir saya kena ISPA berturut-turut karena
Saya pede nggak pakai masker, tapi ternyata saya termasuk kelompok orang yang sensitif dan mudah terkena ISPA. Tapi ingat, Presiden dan KLHK masih mengatakan kasasi di gugatan itu. Harusnya kan itu dibilang dulu bahwa iya, karena artinya kan dia nggak mau disalahkan bahwa dia tidak melakukan banyak hal. Itu dulu dibilang bahwa mengakui salah, kemudian ini menjadi darurat, duduk bareng, yuk kita buat hal yang nyata. Bukan working from home aja, bukan jual EV, bukan ganti kendaraan dishub jadi electric vehicle, jadi motor listrik gitu ya. Ada untuk motor listrik kalau dishub ngeluarin sekitar 7 miliar mengganti 186 kendaraan motor listrik. 7 miliar untuk misalnya beli kereta komuter lain lagi kayak gitu kan. Kemarin minta komuter lain malah nggak bolehin gitu kan. Harus itu sudah nyata. Nambah jalur sepeda biar adem misalnya orang pakai sepeda aman gitu. Itu kan jelas. Jadi yang selama ini yang solusi yang dilihat tuh belum menyentuh masalah dan seolah-olah kayak anak SD yang kalau ngerjain ujian selesai nggak selesai kumpul gitu. Yang penting udah dikerjain gitu kan. Ya harus nggak kayak gitu sebagai pemerintah harusnya gitu. Saya kalau beberapa hari bercerita di media sosial itu kayak kita itu disuruh berperang tapi nggak dikasih senjata. Nah senjata ini yang ngasih pemerintah berupa apa? Kebijakan yang bisa mengurangi polusi. Saya kayak melihatnya kurang ada kebijakan yang greget dalam mengatasi polusi ini. Jadi kayak cuman sekedar usulan, arahan. Walaupun saat ini sudah direspon ya dengan jawaban-jawaban yang kita bilang masih solusi palsu. Kenapa? Karena jawabannya dibalikan lagi ke masyarakat, jawabannya mempertanyakan lagi datanya, jawabannya adalah memboosting penjualan kendaraan listrik yang ujungnya itu aja jadi lingkaran setan. Kenapa? Karena kendaraan listrik ini sejatinya hanya memindahkan polutan dari knalpot ke PLTU batubara yang saat ini menjadi penyumbang polusi udara gitu. Jadi lagi-lagi seolah kayak cakep bikin solusi, tapi itu bukan solusinya sebenarnya. Kalaupun mau pakai EV sebagai solusi, itu harus diawali dengan penggantian energi untuk ngecasnya. Jadi ada transisi energi yang nyata, mengganti semua PLTU batubara menjadi yang terbarukan, baru di ujungnya pakai EV. Jadi sebenarnya ini balik lagi ke kemauan pemerintah. Kalau ada willingness atau political will dari pemerintah untuk mengendalikan sumber-sumber pencemar, industri, transportasi, ya, orang bakar sampah, semua akan terkendali kalau ada political will dan ada tadi kedaruratan, urgensi bahwa ini adalah hal yang harus ditangani segera, bukan dalam tanda kutip mengambil kesempatan untuk memberikan peluang bagi pengusaha-pengusaha memainkan lagi bisnisnya. Ini kan seolah-olah kayak menari di atas penderitaan orang lain gitu. Ya emang pilihan sih. Ya kita goes dengan niat buat memberikan peran ke bumi, tapi ya resikonya kita terpapar polusi. Makanya kita mengurangi resiko itu dengan menggunakan masker. Sebenarnya kan yang naik motor, yang naik mobil itu pun juga sama kena polusi, cuman mungkin levelnya berbeda. Dan kita kena mungkin lebih banyak karena dari segi waktu kita lebih lama di jalan dan kebutuhan oksigen orang yang berolahraga lebih banyak. Jadi kita ibaratnya hidupnya lebih banyak sepanjang jalan itu daripada orang-orang yang cuman tinggal ngegas, tinggal belok-belokin, itu mereka mungkin lebih sedikit menghirup udaranya. Itu akan menerjemahkan kalau kita tidak mengendalikan pencemar udara dari sumbernya, industri atau transportasi, saat ini kita sudah membeli udara. Dalam artian kita harus pakai masker yang murah atau yang mahal. Di rumah juga kita harus beli air purifier misalnya kayak gitu kan. Itu kan adalah cost tambahan yang artinya sebenarnya kita terjemahkan kita membeli udara bersih. Ada kisah mungkin yang ini entah sahih atau enggak, kayak semut Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim ketika dibakar, dia semut bawa 1 tetes air buat mademin api. Pasti apinya nggak bakal padam. Tapi di situ kita menunjukkan kita berada di pihak yang mana. Itu aja sih Mas.